Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 3 September 2021, hari Jumat ya hari ini ya. Waktu sesi break sekarang jam 1 lebih 07 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagian pertama tadi sudah saya bahas 8 saham ya. Linknya untuk bagian pertama videonya ya ada di deskripsi video di bawah ini ya untuk linknya. Kemudian untuk 8 saham ini saya langsung bahas saja ya. Asri ya yang pertama ya. Jadi Asri di sini dia kemarin dia naiknya lumayan tinggi ya, volumenya juga tinggi ya. Hari ini dia sudah berhasil breakout naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau saya tarik garis Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya, sebelumnya memang dia cenderung masih downtrend di bawah ya. Downtrend tapi dia sideways di bawah ya. Kemudian hari ini dia sudah berhasil konfirmasi breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, di atas 180. Tapi sayangnya waktu sesi kedua break dia masih di bawahnya ya, kurang lebih masih di dekat area perbatasannya ya. Jadi yang sudah punya tetap pasang trailing stopnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan 176, maksimum stop lossnya di 166 ya. Itu bagi yang sudah punya. Atau kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar Asri? Boleh saja. Jadi buynya bertahap, pasang stop lossnya di 176 dan 166. Kalau dia naik lagi ke atas 184 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 189 boleh tambah lagi lah, tambah sedikit lagi. Naik lagi ke atas 198 boleh tambah lagi ya. Ada kecenderungan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 198, dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci 50%-nya ya. Fibonacci retracement 50%-nya naik ke atas 208 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 228, 242 dan 256 ya untuk asli ya. Jadi rebound ini memang secara analisa Fibonacci retracement, kalau dia sudah bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% sebenarnya masih cukup bagus ya seperti itu ya reboundnya. Jadi baiknya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya seperti itu ya. Itu untuk asli kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. ITMG masih naik ya. Ini garis-garis yang sudah saya pernah bahas. Naik ke atas 16.500 tambah lagi, naik ke atas 16.850 tambah lagi. Target price terdekatnya atau resisten terdekatnya kurang lebih area 17.550 ya. Di sini swing high-nya di 17.750. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 16.850 sampai dengan 16.500 ya. Jadi pasang di dua level ya. Misalnya 50% take profit 16.850. Kemudian berikutnya di 16.500. Seperti itu ya. Area buy on weakness sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Ini area yang saya kotain ya. Jadi kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 15.800 boleh buy ya. Itu bagi ITMG buy on weakness ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat ya, dan buy ya, pasang automatic order ya, profitnya lumayan. Jadi jangan salah paham lagi ya. Ini memang kan sudah naik tinggi ya Pak Sunar ya. Kok dibahas, kok sebelumnya nggak dibahas? Sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya. Jadi waktu dia naik, ini saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya seperti itu ya. Jadi Anda jangan lihat videonya yang saya bahas sekarang, kemudian Anda komplain sudah naik tinggi dibahas ya. Seperti itu ya. Ya, kalau masih afternya masih bagus ya kenapa nggak dibahas lagi? Kalau mau tambah lagi, profitnya kan lumayan, tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau afternya masih bisa terus ya seperti itu ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh saja tapi buy-nya bertahap karena ini sudah dekat dengan resistennya ya. Dekat dengan resisten bukan berarti dia bakalan turun, enggak ya. Kita tunggu apakah dia berhasil breakout atau tidak. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 17.550 boleh tambah lagi. Target price-nya kurang lebih di Fibonacci extension 127,2% di sekitar area 18.500-an lah ya kurang lebih ya. Jadi kalau buy sekarang boleh-boleh saja, atau kalau misalnya takut ya tunggu aja koreksi lagi di 15.800. Artinya kalau dia koreksi di bawah 15.800, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 15.800 barusan kita buy ya seperti itu ya. Itu untuk ITMG bagi yang mau ya. Jadi untuk saham batubara sih memang yang paling bagus ITMG ya. Oh, seperti itu ya. Yang sejauh ini ya. Kemudian ADRO, kemudian PTBA ya seperti itu ya. Kalau yang kecil-kecil ya biasanya duit, harum ya seperti itu ya. Atau anak usahanya dari Indi ya seperti itu ya. Itu yang lumayan bagus biasanya ya. Yang biasanya naik biasanya dipimpin oleh ITMG atau PTBA atau ADRO ya. Biasanya sih ITMG duluan ya sekarang. Ya, menurut saya sih masih cukup bagus kenaikannya ya sampai awal tahun depan ya seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian ya seperti saya sebutkan ya. Asalkan belinya bertahap, yang pertama kemudian pasang trailing stop dan stop loss ya.
Jadi jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya kita masih bisa tambah lagi atau buy up atau average up ya seperti itu. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya BBNI. Sebenarnya BBNI ini masih cenderung sideways ya. Intinya kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5.300 dan 515, memang garis saya di 5175 ya. Tapi kalau mau ya pakai low-nya di 26 Agustus ya 5150. Nah, itu stop loss-nya ya. Buy on weakness sudah saya sebutkan, tunggu aja di area ini ya 4950. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 5000, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4950 atau naik ke atas 5025 barusan kita buy. Kemudian naik lagi ke atas 5175 tambah lagi dan seterusnya. Kalau buy sekarang sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Cuma stop loss-nya mungkin pasangnya agak jauh ya, 5150 ya dan 5025. Jadi pasang di dua level. Kalau dia naik lagi ke atas 5425 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 5525 tambah lagi silakan. Target price terdekatnya di sekitar area 5775 ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang bilang Pak Suntari ini sudah naik barusan dibahas, sebelumnya nggak dibahas. Enggak ya, sebelumnya sudah saya bahas jauh-jauh hari. Ini bulan Juli saya sudah pernah bahas. Kan waktu itu masih sideways di bawah ya. Masih cenderung downtrend, sideways di bawah. Nah, ini kan saya sudah sebutkan kalau dia naik lagi ke atas 4950 boleh buy. Naik ke atas 5025 tambah lagi, naik lagi ke atas 5175 tambah lagi ya. Jadi kalau beli bertahap itu enak ya, seperti itu ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Yang kurang lebih cukup ya untuk BBNI ya. Memang masih sideways. Kalau nggak mau tunggu sideways, maunya yang tipe breakout ya, ya sekalian aja tunggu naik ke atas 5525 atau kalau sudah berhasil breakout ke atas swing high-nya di sini ya 5475 tanggal 23 Agustus ya. Jadi boleh aja buy naik ke atas 5475 buy. Nanti tambah lagi kalau dia naik lagi ke atas 5650 ya. Target price-nya dia akan menguji 5775 dan 5925. Itu untuk BBNI ya. Memang cenderung sideways jadi jangan salah paham kalau sudah buy sekarang katanya sudah boleh ternyata turun lagi ya. Memang dia kondisinya masih sideways ya. Selama dia bertahan di atas 5150 ya, dia sebenarnya masih cukup bagus uptrendnya ya. Seperti itu ya. Istilahnya di sini tuh lines ya. Kalau di teori itu dia mengatakan ini istilahnya lines. Jadi secondary trend ya. Jadi dia primary trendnya masih bagus, masih uptrend, tapi secondary trendnya dia masih cenderung sideways ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya seperti itu ya. Di BNI ya. Kalau pemilihan untuk jangka panjang ya, sebenarnya kondisinya dia masih cenderung uptrend ya. Kita lihat swing low-nya di sini, swing high-nya ya, dia masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Walaupun sebelumnya dia koreksi, major koreksi di sini ya. Sebenarnya sih cukup bagus lah untuk invest jangka menengah untuk BBNI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk duit. Biasanya sih duit ini yang naiknya terakhir ya. Setelah yang ITMG atau PTBA di euro naik ya. Jadi kalau mau buy, kalau yang nggak mau mungkin budgetnya agak kecil ya per lembar sahamnya mungkin pilih yang duit juga oke lah ya. Walaupun terakhir laporan keuangannya dia nggak sebagus yang lainnya ya. Jadi naik ke atas 296 boleh buy ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Naik ke atas 304 tambah lagi. Yang sudah punya kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 304 dan 296. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 320 tambah lagi, naik lagi ke atas 330 tambah lagi ya. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 350, 366 dan 388. Jadi intinya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau mau tambah lagi atau average up dan juga pemasangan trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk duit. Berikutnya untuk era. Era memang di sini ya dia cenderungan masih lesu di bawah ya. Tapi di sini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya ini sebelumnya ya. 59 ke atas, 595 ke atas boleh buy. Kemudian 610 ke atas boleh buy. Mungkin yang ngikutin saya sebelumnya apa Sunar 595 ke atas buy. Ya, ternyata dia belum berhasil naik ke atas 610 ya. Malahan turun lagi ya. Nah, kali ini apakah dia berhasil lagi naik atau bakalan turun lagi? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya 100% ya. Tapi kalau menurut saya di sini ya selama dia berhasil rebound naik ke atas 595 ya. Kalau mau buy on weakness silahkan ya buy sekarang. Pasang aja stop lossnya atau kalau stop buy ya pasang aja trailing stopnya di 585 dan 565 ya. Maksimum di 550 itu untuk era. Kalau dia naik lagi ke atas 610 tambah lagi, naik lagi ke atas 620 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja, santai aja ya. Target price dekatnya adalah 660. Kalau dia berhasil naik ke atas 660, ya mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 710 ya di sini ya. Di sini swing high-nya dia di level 725 ya. Sebelumnya di sini kurang lebih di area tanggal
21 Juni ya. Seperti itu ya. Masih ada kemungkinan naik nggak Pak Suntar? Masih ya, seperti itu ya. Masih ada kesempatan buy? Masih ya. Jadi jangan lupa pasang stop lossnya 585 dan 565, maksimum di 550 untuk era ya. Memang di sini kalau kita lihat garisnya ya, weekly-nya ya, dia memang sifatnya ya naik 1 minggu 2 minggu kemudian dia koreksi ya. Sebelumnya seperti ini ya, naik 1 minggu 2 minggu, kalau lagi minggu berikutnya naik tapi dia masih koreksi ya, turun lagi naik turun ya. Ya ini masih ada kesempatan naik lagi mungkin ya sekitar targetnya yang di ini ya, di area kurang lebih 660 masih bisa lah ya, kurang lebih ya target jangka pendeknya ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TCPI ya, saham batubara juga. Kita lihat di sini dia naik lagi ke atas 8.500 yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 8350 dan 8125. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sutar? Boleh-boleh saja tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif. Naik lagi ke atas 875 tambah lagi, naik lagi ke atas 8825 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya adalah 9.100 dan 9.400 itu untuk TCPI ya. Jadi sambil pasang trailing stop dan stop loss, buy-nya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Toys. Toys dia menguji level 38,2% ya. Memang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini dia masih belum berhasil breakout ke atas 250 ya. Jadi kurang lebih masih cenderung oke lah ya kalau sudah punya ya. Pasang aja stop loss-nya di 178 dan 153. Kalau buy and weakness tetap tunggu di area 140 sampai dengan 153 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 153 tambah lagi berhasil naik lagi ke atas 178 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini sama dengan yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi di sini sebenarnya sih masih cukup bagus lah ya kalau mau buy. Afternya masih cukup bagus, jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 250, silakan tambah lagi. Target berikutnya adalah 295 kurang lebih ya. Atau sekitar 300 lah ya. Kalau dia naik ke atas 300, kalau mau tambah lagi ya target berikutnya sekitar 350 dan 440 ya. Di sini Fibonacci retracement 78,6% di 359,32 ya. Ya kurang lebih 350 sampai dengan 360 ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Kalau buy sekarang takut ketinggian ya tunggu di area buy and weakness ya. Di sini ya. Bukan di sini, ini sudah terlewat ya, sudah breakout higher high ya. Saya pakai yang terdekat ini aja ya. Ya uptrendnya dia masih cukup bagus ya. Walaupun sebelumnya dia naik tinggi kemudian kok naik lagi higher high tapi dia koreksi tapi dia berhasil breakout lagi ya. Masih ada peluang masih ya seperti itu ya. Tapi silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi atau lain-lainnya ya. Saya nggak bahas mengenai beritanya, saya hanya bahas fokus di analisa teknikalnya untuk saham Toys ya. Kurang lebih cukup lah ya. Jadi totalnya sudah ada 16 saham ya. Sebelumnya yang bagian pertama saya bahas UNTR, SMRA, ADRO, PTBA, AGRO, BEPS, ASI, INDI. Ya, itu aja ya 8 saham sebelumnya ya. Kemudian yang sekarang 8 saham juga saya bahas ASRI, ETMG, BBNI, Duit, Era, TCPI, Toys. Oh, kurang satu lagi KLBF ya. Hampir kelupaan 8 kan, 16. Jadi KLBF ini juga jangan salah paham juga ya. Jangan bilang kalau sudah naik barusan dibahas gimana ini Pak Suntar. Bukan gitu ya. Karena kalau untuk KLBF ini sebelumnya sudah saya pernah bahas juga ya di analisa saham harian, bahkan di analisa saham mingguan dan juga analisa saham investasi untuk tahun 2022. Jadi yang ngikutin saya dari awal rajin mencatat, memasang automatic order buy ya dan juga automatic order sell untuk trailing stop dan stop loss-nya. Harusnya sih sekarang sudah profit ya, lumayan profitnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 1380 tambah lagi atau buy up. Nanti kalau mau tambah lagi naik ke atas 1420 kalau dia berhasil breakout boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di ini ya kurang lebih sekitar 1485 sampai dengan 1515. Ini garis-garis merah untuk average up. Kalau dia naik lagi ke atas 1455 kalau mau tambah lagi silakan. Naik lagi ke atas 1485 tambah lagi silakan ya seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness nggak berani buy sekarang ya beli aja di area sekitar 1305 sampai dengan 1280 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1305, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1305 buy. Naik ke atas 1345 tambah lagi, naik ke atas 1380 tambah lagi dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya. Di sini hanya yang dia yang tembus sebelumnya kan hanya di sini kan di 1395 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 1395, 1380 dan 1345.
Kalau dia naik ke atas 1420 tambah lagi, naik lagi ke atas 1455 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk KLBF ya, bagi yang berminat ya. Baiknya bertapa aja. Um, Apakah bakalan koreksi Pak Sunar? Karena sebelumnya di sini dia naik ke garisnya Pak Sunar 1345, 2 hari kemudian dia koreksi ya. Ini naik 3 hari. Nah, apakah kemungkinan Senin sampai Selasa dia koreksi? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya 100% ya. Tapi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Dan kalau kita lihat akumulasi asing juga lumayan bagus ya seperti itu ya. Ya kita nggak lihat asingnya ya, kita fokusnya di pergerakan harganya. Ya ini mungkin sekedar hanya ya membuat tenang di hati mungkin ya, yang suka ngikutin asing ya. Jadi asing beli kan ini, asing akumulasinya beli yang kuning ini ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Semuanya totalnya ada 16 saham untuk hari ini tanggal 3 September dan sampai Senin ya, 6 September 2021 hari Senin ya. Jadi sekian, jangan lupa cek untuk video bagian pertama juga. Kurang lebih cukup. Seperti biasanya, salam sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih.